Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan bikin video ringan aja ya, cara penggantian untuk oli mesin dan juga oli gardan. Kemudian untuk yang kita siapkan ada tang, kemudian kunci sok seperti ini, ukuran 17 ya. Ini untuk buka yang di area ini saringan. Kemudian ada ukuran 12 untuk buka yang bagian bawah. Untuk yang pengetapan oli di bagian bawah ya. Kemudian ada gagang untuk kunci sok, ada tempat atau wadah. Yang pasti juga ada oli gardan dan juga oli mesin. Nah, ini kita akan pakai satu aja ya, karena ini kemarin saya beli dua, lagi promo. Kemudian ada oli mesinnya. Gimana cara pembongkarannya? Langsung kita lanjut ya. Kita buka di area sini ya teman-teman. Ini sebenarnya adalah area untuk pembersihan saringan. Ada di dalam itu ada saringan oli. Kebanyakan kalau kita di bengkel itu yang dibuka itu adalah bagian bawah ya. Jadi untuk saringan olinya itu dibukanya biasanya sekitar 3 kali penggantian oli ya, karena ada kotoran atau kerak-kerak atau gram-gram yang tersaring di situ. Tapi kalau saya setiap kali pengetapan oli sukanya ya bukanya di sini karena lebih gampang juga, kemudian nggak gampang selek ya kalau untuk bautnya yang di saringan oli ini. Kita buka pakai kunci 17 seperti ini. Tujuannya selain untuk pembersihan pengurasan oli, juga bisa membersihkan saringan oli. Jadi sekalian ya, seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita lihat saringannya. Biasanya kalau nggak pernah dibuka itu saringannya pasti kotor atau mampet ya, dan itu akan membuat sirkulasi oli yang ada di dalam mesin itu akan terhambat. Informasi juga teman-teman, kalau mau ganti oli seperti ini harus dalam keadaan mesin dingin ya. Pagi sebelum berangkat atau lagi libur itu akan lebih baik. Kita buka untuk tutupnya agar lebih cepat keluarnya. Jadi kalau mau buka aja harus ini ya, harus dalam keadaan dingin agar baut atau drat-drat yang kita buka itu tidak dalam keadaan memuai. Karena kalau dalam keadaan memuai itu akan membuat drat-drat atau baut-baut itu lebih gampang selek atau dol ya. Jadi akan jauh lebih aman kalau kita ganti sendiri di rumah seperti ini. Jadi kita juga tahu bagaimana sih karakteristik pembawaan motor kita, seperti berapa oli yang berkurang. Kemudian juga kita lebih kenal dengan motor kita seperti itu. Ini kita miringkan seperti ini ya, biar keluar semua, karena kita nggak akan menguras di bagian baut bawah ya. Jadi cukup buka di sebelah sini aja. Sampai kita tunggu sampai benar-benar habis. Kemudian kita lap juga untuk bagian saringan dan juga tutupnya seperti ini. Nah, ini saringannya teman-teman. Buat teman-teman yang belum pernah bongkar, coba dicek saringan ini. Biasanya itu sering mampet. Untuk cara ngebersihinnya cuma tinggal di getok-getok seperti ini ya. Kalau memang agak kotor bisa ditiup pakai pompa manual atau bisa pakai kuas, bisa sih.
Intinya dibersihkan dari gram-gram yang tersisa. Nah, untuk yang bagian bawah ada di bagian dekat knalpot ya, itu jarang sekali saya buka karena memang pasti gampang dol ya. Jadi banyak juga user bukan cuman Vario tapi semua motor itu di recoil atau diganti dengan baut yang lebih besar karena udah slack atau down. Nah, ini cara pemasangannya seperti ini ya, jangan sampai terbalik teman-teman. Yang ada karetnya ini, ada saringan kan di depannya itu ada karet tuh, itu dia ada di bagian depan atau bagian dalam. Nah, seperti ini ada di bagian dalam, kemudian dikasih per untuk penahan, tinggal kita masukin seperti ini, kemudian kita tutup kembali. Ingat ya, tutupnya pakai tangan aja dulu. Buat yang sering di bengkel kadang ditutup langsung pakai impact, padahal dratnya belum pas udah langsung di impact, itu akan merusak ya teman-teman, bisa jadi malah turun mesin ya. Makanya kita harus hati-hati. Enaknya kalau kita ganti sendiri di rumah itu nggak perlu terburu-buru juga. Tinggal kita kencengin kembali pakai shock 17. Jangan terlalu kencang juga ya, secukupnya aja. Kalau dirasa udah pas, tinggal kita lap-lap sisa-sisanya, kemudian kita isi lagi untuk oli mesinnya. Nah, ini saya pakai oli untuk motor 4 tak ya. Jadi sebenarnya oli 4 tak dengan oli matic itu sama aja ya. Nah, kayak gini. Ini untuk yang 4 tak, untuk kekentalannya sama 20W40. Kemudian yang ini yang matic yang biasa saya pakai sama 2040. Ini untuk kekentalannya sama aja ya teman-teman. Nah, apa sih yang bikin beda di antara kedua oli ini? Untuk yang oli 4 tak ini itu ada cairan lubrikan. Itu gunanya untuk anti slip di bagian kampas kopling ya, karena untuk di motor bebek itu kan ada kampas kopling, jadi itu bedanya. Kalau untuk yang matic kan dia ada di sini ya, kampas kopling kopling kering ya, bukan kopling basah. Nah, kalau untuk yang 4 tak ini dia pakai kopling basah, sedangkan untuk matic seperti ini dia tidak ada cairan lubrikannya karena hanya untuk melumasi bagian crankcase dan juga head. Nah, kalau teman-teman yang 4 tak apakah bisa pakai matic? Jawabannya nggak bisa ya, karena dia nggak ada cairan lubrikan atau anti slip di bagian kopling. Tapi kalau untuk matic pakai oli 4 tak manual itu bisa ya teman-teman, sama aja. Jadi gampangnya seperti ini, oli 4 tak bisa dipakai untuk matic, sedangkan oli matic tidak bisa dipakai untuk 4 tak, seperti itu ya. Tapi kalau untuk kekentalan semuanya sama aja ya teman-teman. Dan saya ngerasa setelah pakai oli 4 tak ini jauh lebih enak, lebih ringan, mesin juga jauh lebih halus. Sekarang kita itu aja ya sedikit penjelasannya untuk pemakaian oli, kenapa saya pakai oli yang 4 tak seperti ini. Karena saya ngerasa lebih halus, karena lebih untuk penguapannya itu jauh lebih sedikit ya teman-teman. Nah, ini untuk corongnya pakai bekas seperti ini. Kita tuangkan pelan-pelan. Buat temen-temen yang mau nyoba eksperimen, mungkin ada yang
belum tahu ya oli 4 tak itu apakah bisa dibuat di Matic. Ini saya udah pakai, aman ya teman-teman. Untuk tarikan itu jadi lebih cepat, lebih responsif juga. Jadi saya lebih nyaman pakai yang 4 tak ya. Kalau untuk yang 2 tak itu penguapannya jauh lebih lebih cepat, karena dia dibikin sedikit lebih encer dari yang 4 tak. Jadi untuk penguapannya kalau kita sampai telat oli itu biasanya dia akan lebih banyak berkurang ya daripada waktu kita pakai 4 tak seperti ini. Banyak kok kalau kita lihat di YouTube teman-teman yang lain juga banyak pakai yang 4 tak ya. Di Matic itu bisa pakai 4 tak seperti ini. Ini kita tutup kembali, kemudian kita masukin oli bekasnya di sini ya. Nah ini apa sih fungsinya? Nah ini agar kita tahu seberapa sih penguapan atau berkurangnya oli yang kita pakai saat pergantian seperti ini. Jadi gunanya adalah untuk mengukur kira-kira kapan sih pasnya kita untuk melakukan penggantian oli ya teman-teman. Ada yang bilang 1 bulan sekali, ada yang bilang 2 bulan sekali, atau ada yang berpatokan dengan kilometer. Biasanya 2.500 sampai 3.000 km baru dilakukan penggantian oli. Nah kalau saya lebih suka seperti ini ya, karena saya juga nggak bisa ngukur berapa kilometer juga. Di Speedo kadang kita ingat-ingat tiba-tiba lupa aja. Jadi saya metodenya seperti ini. Yang bekas kita masukin ke bekas oli botol oli yang kita tuangkan tadi ya. Nah kalau untuk sebelumnya kan biasanya kalau kita ganti oli itu sekitar 800 ml ya. Nah ini kita lihat berapa kira-kira berkurangnya. Ini saya sekitar 2,5 bulan ya teman-teman, dengan pemakaian full setiap hari sekitar 40 km. Kemudian di tiap minggu juga luar kota lewat Surabaya ke Batu ya, Trawas Cangar. Nah berkurangnya sekitar seperti ini teman. Ini sekitar 550 mili, seharusnya kan 800 mili di sini ya. Nah ini berkurangnya sekitar 150 mili di waktu 2,5 bulan, kemudian pemakaian full setiap hari dengan berat beban juga banyak juga setiap hari. Jadi ini berkurangnya 150 mili seperti ini. Nah inilah kenapa saya lebih memilih untuk bisa ganti oli di rumah. Jadi kita tahu karakteristik pemakaian motor kita sendiri seperti itu. Kemudian sekarang kita akan penggantian oli gardannya. Ini ada 2 seperti ini teman-teman. Untuk bautnya itu yang ada ring tembaganya seperti ini, itu udah pasti adalah untuk mencegah oli ya, jadi jangan sampai salah buka. Kemudian yang untuk oli pembuangannya ada di sebelah sini, ada ring tembaganya juga. Jadi yang kita buka adalah satu di atas, kemudian satu di bawah. Kita buka pakai kunci soklo ya, seperti ini. Untuk penggantian oli gardan biasanya saya 3 kali penggantian oli mesin baru saya ganti untuk oli gardannya. Buat teman-teman ada yang 2 kali ganti oli mesin baru 1 kali ganti oli gardannya, itu suka-suka hati ya. Karena di sini tidak ada penguapan sama sekali, tidak ada pembakaran juga.
jadi sebenarnya aman juga sih. Untuk indikator yang kapan sih kita harus ganti oli gardan, itu biasanya saya selalu cek ya teman-teman. Nah, saya selalu cek di bagian baut ini. Itu kalau kita buka kemudian kita masukin kabel disk, itu kita cek. Kalau masih dirasa masih aman, nggak ada terkontaminasi seperti air atau kotoran, itu nggak saya ganti ya teman-teman. Jadi kita bisa cek di bagian oli, bagian baut yang di atas, tinggal kita colokin pakai kabel disk, karena kan kabel disk itu gak gampang putus ya. Kita colokin, kita tetesin ke tangan. Kalau olinya masih bener-bener real oli, itu masih aman. Kadang kan ada yang kemasukan air tapi kita nggak sadar ya, tiba-tiba waktu kita penggantian oli gardan, olinya udah terjadi warnanya berubah seperti susu karena oli bercampur dengan air, mungkin air hujan atau air banjir, atau waktu kita menyuci itu kan ada selang hawa untuk bagian gardan ya, itu harus sering-sering kita cek. Nah, untuk kalau udah seperti ini kita kembalikan, tutup. Jangan lupa untuk bagian bautnya yang paling panjang itu ada di bawah, jangan sampai salah pasang baut ya, karena bisa salah bisa jebol. Nah, kita kencangkan seperti ini, kemudian kita kencangkan secukupnya, nggak perlu sampai kencang banget ya teman-teman, karena ini bahannya aluminium, gampang sekali selek. Kita harus pakai perasaannya, jadi kencangin itu secukupnya aja. Karena dia udah ada ring tembaganya, jadi nggak akan rembes ya. Kita kencangin seperti ini, pelan-pelan aja. Kalau udah dirasa cukup, sekarang tinggal kita isi dari bagian atas ya. Ini video saya bikin untuk para pemula ya, untuk para suhu yang udah biasa mungkin udah bisa di skip aja. Ini kita berbagi untuk yang pemula aja sih. Biasanya kan kalau apalagi mungkin pengguna baru Matic, kadang ada was-was gimana sih cara ganti oli gardan juga oli mesin. Nah, video ini dibuat untuk membantu teman-teman juga, untuk saling berbagi informasi juga seperti ini. Ini kita tuang oli gardannya sambil kita pencet-pencet ya, biar keluar semua. Jadi kalau kita ganti di rumah nggak perlu terburu-buru ya. Nah, kalau udah habis tinggal kita cabut seperti ini, kemudian langsung kita tutup. Buat teman-teman juga nih yang pengen bagi pengalaman juga, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin ada yang belum pernah ganti oli gardan dan juga oli mesin sendiri ya, bukan cuma Matic aja, semua motor. Banyak kan dulu juga saya kalau mau ke bengkel, gimana sih kalau mau ke bengkel itu bilangnya apa sih, apalagi masih belum tahu ya permesinan.
Kalau kita mau servis bilangnya apa sih gitu. Itu saya sempat tanya itu sih ke saudara-saudara. Nah ini udah selesai. Ini nggak panas ya teman-teman, karena memang posisi mesinnya juga masih belum dipanasin pagi. Nah itu yang harus kita lakukan saat penggantian oli seperti ini, lebih baik dalam keadaan dingin. Tujuannya agar tidak selek ya. Sekarang kita coba nyalain agar oli yang kita isi tadi itu naik dan melumasi bagian mesinnya. Sekalian juga kita panasin seperti ini. Kita biarkan sekitar mungkin 2 menit, 3 menit atau 5 menit ya. Biasanya saya kalau manasin motor itu 5 menit. Oke, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.